Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin. Kisah persahabatan mereka dimulai sewaktu kuliah di Billy Blue College of Design Australia dan mereka lulus di waktu yang sama. Kepulangan Mirna ke Indonesia setelah lulus tidak membuat persahabatan mereka terputus begitu saja. Mereka masih sering menjalin komunikasi. Diketahui bahwa Jessica setelah lulus memilih menetap dan pindah ke warganegaraan Australia. Pada 5 Desember 2015, Jessica berkunjung ke Indonesia. Setelah beberapa hari singgah di Jakarta, Jessica mengajak Mirna dan teman-teman lainnya bertemu untuk reuni dan makan malam. Dari momen inilah, mimpi buruk Jessica Kumala Wongso dimulai. Jessica ditangkap pada tanggal 30 Januari 2016 atas kematian sahabatnya Wayan Mirna Salihin. Jessica dituduh melakukan pembunuhan dengan memasukkan sianida ke dalam es kopi Vietnam milik Mirna di Cafe Oliver. Jessica Kumala Wongso yang mulia. Jessica Kumala Wongso. Persidangan berjalan penuh drama dan memakan waktu 10 bulan lamanya. Persidangan dilakukan sebanyak 32 kali. Banyak hal yang diperdebatkan di ruang sidang dan terkait persidangan. Di antaranya adalah sianida. Sianida merupakan zat kimia yang berbahaya. Sianida mampu menghentikan sel-sel tubuh yang mendapatkan oksigen. Oksigen yang tidak terpakai akan membajiri aliran darah dan mengakibatkan kulit berwarna merah seri. Organ kekurangan oksigen akan mengalami kerusakan dan menyebabkan kejang, koma, bahkan kematian. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik yang dihadirkan jaksa, Slamet Purnomo mengatakan Mirna meninggal karena sianida, sebab dalam tes sampel lambungnya ditemukan sebanyak 0,2 mg, di mana zat itu sangat korosif sehingga menyebabkan luka pendarahan di lambung dengan sangat cepat. Dilansir dari laman Kementerian LHK, dosis fatal sianida diperkirakan 200-300 mg, tetapi sejumlah 180 mg juga berakibat fatal jika menghirup atau kadar di udara 200-300 bpj. Ahli dokter forensik versi pengacara Jessica yaitu Beng Beng Ong dari Australia, dia mempertanyakan, mengapa sianida tidak ditemukan di hati dan empedu Mirna? Dia juga menambahkan, kandungan sianida 0,2 mg yang ditemukan di lambung Mirna bisa jadi karena proses alami pasca kematian. Namun, setelah memberikan kesaksian, jaksa melaporkan Beng Beng Ong atas pelanggaran imigrasi dan dideportasi ke Australia dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Reza Indragiri adalah seorang ahli dan psikolog dan memberikan pernyataan bahwa Jessica sebagai orang yang tidak bersalah. Dia menyebut juga ada pihak tertentu pada saat itu meminta dirinya berhenti berbicara dan berupaya juga memasukkan uang ke dalam tasnya sebagai uang sogokan. Hal yang menarik lainnya dalam rangkaian persidangan dengan terdakwa Jessica adalah banyaknya pakar atau ahli yang dihadirkan oleh masing-masing kubu, baik pengacara Jessica maupun jaksa penuntut umum, yang saling memberikan tafsiran dan saling bertolak belakang. Seperti yang terjadi antara psikolog klinis yang dihadirkan jaksa, Antonia Rati Anjayani, dan psikolog yang dihadirkan oleh pengacara Jessica, Dewi Taviana Walida Harun. Antonia Ratih Anjayani menyatakan, mengapa Jessica menaruh paper bag di atas meja, seperti menutupi sesuatu. Dia juga memeriksa kejiwaan Jessica dan menuangkan hasilnya ke berita acara pemeriksaan, BAP, mengungkapkan, berdasarkan perilaku lazim orang yang bertamu di restoran, umumnya akan meletakkan barang bawaannya di samping tubuhnya jika masih ada ruang kosong. Seketika dikritisi oleh psikolog dari kubu Jessica, Dewi Taviana Walina Harun yang merupakan psikolog Universitas Indonesia mengatakan, apa yang dilakukan Jessica itu wajar sebab kebiasaan seseorang tidak bisa disamaratakan dengan kebiasaan orang lain secara umum. Dewi menjelaskan, beberapa orang memiliki kebiasaan meletakkan tas atau barang di atas meja sekalipun ada tempat lain. Perilaku itu didasari sejumlah alasan, antara lain agar bisa dilihat orang, alias pamer, takut hilang atau diambil orang, dan sebagainya. Selain para ahli, banyak saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua kubu untuk mempertahankan dan memperkuat argumen mereka masing-masing di hadapan majelis hakim tentang bersalah atau tidaknya Jessica atas kematian Mirna. Dalam setiap viralnya sebuah kasus, pasti ada saja isu atau dugaan-dugaan tanpa bukti yang beredar. Dalam kasus ini, isu bahwa Jessica dan Mirna adalah pasangan sesama jenis atau lesbiano.
Jessica merasa sakit hati dan cemburu karena Mirna menikah dengan Arif Sumarko. Isu selanjutnya ayah Mirna lah dalang dibalik meninggalnya Mirna putrinya sendiri karena ingin mengklaim asuransi kematian Mirna yang nominalnya cukup besar, yaitu 68 miliar. Dan dugaan berikutnya, karyawan Cafe Oliver Agus Triyono dendam kepada tempat kerjanya dan ingin membuat citra Cafe Oliver buruk. Dari isu dan dugaan di atas, saya tidak dapat menyimpulkan mana yang paling memungkinkan dan mana yang mendekati kebenaran. Saya hanya memaparkan beberapa pendapat ahli dan sejumlah fakta yang ada dalam persidangan, sehingga kita dapat menilai kasus ini bersama-sama. Para ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyatakan Mirna meninggal disebabkan oleh sianida. Seperti dokter forensik Slamet Purnomo menyebutkan bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida, sebab di dalam tes sampel lambungnya ditemukan 0,2 mg. Kemudian ahli toksikologi forensik Kombes Subandi mengatakan es kopi Vietnam yang diminum Mirna mengandung sianida. Lalu ahli kedokteran forensik Budi Sampurna mengatakan berdasarkan CCTV tanda-tanda yang ditunjukkan Mirna sesuai dengan gejala orang yang keracunan sianida. Hal yang paling penting dan sulit dijawab kasus ini adalah benarkah ada cairan sianida di dalam kopi Mirna? Dan apa benar Mirna meninggal karena cairan sianida yang masuk ke tubuh Mirna? Otto Hasibuan, pengacara Jessica, yang tetap berkeyakinan bahwa Jessica tidak bersalah mengajukan pertanyaan kepada Slamet Purnomo, apakah dia melakukan otopsi untuk membuktikan bahwa sianida itu memang ada dan bisa dijadikan bukti sebagai alasan kematian Mirna, tanpa ada dugaan kematian alami karena penyakit tertentu? Slamet Purnomo menjawab bahwa otopsi tidak dilakukan karena polisi tidak mengizinkan. Padahal di dalam berkas perkara ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi. Dengan begitu terungkap bahwa pembedahan yang dilakukan tidak menyeluruh, hanya mengambil sampel dari lambung dan beberapa bagian tubuh Mirna saja. Selanjutnya Otto menghadirkan seorang ahli patologi forensik RSCM sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia, yaitu Dr. Jaja Surya Atmaja, dan menyatakan bahwa jika jasad tidak dibongkar seluruhnya, maka tidak ada yang tahu penyebab kematian sebenarnya, dan itu sebuah dogma di forensik yang tidak bisa dibantah. Dr. Jaja juga menegaskan bahwa 70 menit setelah meninggalnya Mirna, dia tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan terhadap jasad Mirna, saat itu lambungnya negatif sianida. Seharusnya sudah membuktikan bahwa sianida tidak pernah ada di lambung saat meninggalnya Mirna. Dr. Jaja juga mengatakan, dia melihat foto Mirna yang beredar setelah Mirna meninggal yang mukanya biru. Menurutnya, orang yang meninggal karena sianida kulitnya tidak membiru, tapi merah. Setelah itulah beredar foto Mirna yang sama dengan wajah yang merah yang disebut Dr. Jaja foto rekayasa. Dr. Jaja melihat jasad Mirna setelah 2 jam Mirna meninggal, dia melihat wajah Mirna membiru. Selanjutnya, Dr. Budiawan, seorang ahli kimia toksikologi itu meragukan data yang diberikan di persidangan. Sebab sianida sangatlah berbahaya, bentuknya yang cair bisa berubah menjadi gas, dan jika digunakan di ruang tertutup seperti Cafe Oliver, maka gasnya akan menyebar. Dr. Jaja menambahkan kesaksian ini dengan mengatakan bahwa jika memang sianida dimasukkan ke dalam kopi susu, maka yang terjadi semua orang yang ada di sekitarnya bisa pingsan. CCTV adalah alat bukti yang dianggap terpenting dalam kasus ini mempertontonkan setiap kegiatan dan gerak-gerik Jessica di Cafe Oliver di dalam persidangan. Ahli digital forensik yaitu Risman Hasiholan Sianipar yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica mengatakan, bukti rekaman CCTV Oliver telah dimodifikasi sehingga analisis dari rekaman CCTV tersebut dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Jessica sempat mengeluhkan tentang masalah CCTV, dia tahu bahwa rekaman polisi yang masuk ke Cafe Oliver dihapus secara permanen, muncul dugaan ada rekayasa kasus oleh kepolisian saat itu. Berdasarkan fakta persidangan yang secara utuh, bukti yang mengarah ke Jessica masih perlu dipertanyakan, belum ada satupun kesaksian melihat Jessica memasukkan sianida. Para pendapat ahli yang dihadirkan jaksa penuntut pun cenderung menghakimi, menghubungkan kondisi psikologis Jessica dengan menyebut Jessica psikopat narsistik, punya potensi menyakiti orang lain, cerdas tapi licik, dan seterusnya. Maka terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Jessica dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dakwaan yang ditudingkan kepadanya dalam pasal 240 KUHP membuat Jessica dihukum selama 20 tahun penjara. Pilihan untuk melakukan banding pun dilakukan, namun deretan upaya banding Jessica tidak membuahkan hasil. Dari perjalanan kasus ini, timbul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau memang bukan Jessica pelakunya?